Selamat siang untuk semua peserta seminar nasional Fisika 3. Saya Ali Warsito akan mempresentasikan mengenai makalah saya, yaitu berjudul Analisa Konsistensi Nada dan Tingkat Intensitas Bunyi Petikan Sistem Robotik pada Sasando Biola Elektrik berbasis ESP32 IoT. Ya, baik. Berbicara mengenai Sasando, maka tidak terlepas dari konfigurasi pada gambar yang sebelah kiri, yaitu Sasando tradisional, di mana ciri utamanya yaitu ruang resonatornya atau yang disebut sebagai high terbuat dari daun lontar. Yang kemudian adanya diversifikasi dan inovasi sehingga muncullah kemudian Sasando elektrik yang diawali oleh Edon Sasando, di mana resonator high kemudian tidak digunakan, tetapi ada proses konversi dari bunyi analog menjadi format listrik. Ini tentu membutuhkan sebuah transducer. Dalam hal ini bisa dipasangkan mikrofon atau didesain secara khusus full elektrik untuk Sasando. Diversifikasi tidak berhenti sampai pada Sasando elektrik, karena ada banyak aspek fisik yang sebenarnya bisa digali dan dikembangkan. Salah satunya kalau kita coba untuk memahami bagaimana konfigurasi dari nada-nada pada dawai Sasando, maka khusus untuk Sasando elektrik Edon yang 32 dawai, kita bisa melihat konfigurasinya seperti pada gambar. Melodi itu pada dawai nomor 1 sampai pada 18, kemudian 19 sampai 24 itu adalah bass, dawai bass. Kemudian dari 22 sampai ke 32 itu adalah dawai ritme. Konfigurasi ini kita ambil pada penampang lintang, di mana melodi pada dawai 11-12 itu terletak pada bagian bawah, posisi pemetik. Baik, beberapa penelitian sudah dilakukan berkaitan dengan Sasando. Yang pertama adalah tentu berkaitan dengan identifikasi aspek gelombang bunyi, di mana peneliti berusaha untuk mengidentifikasi dari nada-nada yang bisa dimunculkan oleh dawai-dawai pada Sasando, di mana konfigurasi alatnya bisa kita lihat, misalnya Sasando elektrik, outputnya bisa dikeluarkan melalui dua format, yaitu dengan source system, maka akan dikeluarkan bunyi ke lingkungan, dan itu tentu bisa ditangkap dengan beberapa perangkat seperti mikrofon kembali, atau dengan menggunakan sound level meter untuk mengetahui tingkat intensitas bunyinya. Atau dari Sasando elektrik kemudian dibawa menuju ke transducer berupa sound card untuk dibawa kembali disimpan di dalam format digital yang kemudian bisa diolah menggunakan beberapa aplikasi software seperti Wavepack, Audacity, Noise Logger, dan lain-lain. Dari sini kita bisa menganalisis karakteristik dari gelombang bunyi Sasando. Kemudian kalau kita berbicara adaptasi pada teknologi saat ini, di mana hampir semua aplikasi perangkat-perangkat bisa dibawa ke dalam ranah mobile, maka juga sudah dilakukan penelitian berkaitan dengan pembuatan aplikasi simulasi Sasando berbasiskan Android. Jadi di sini dirancang sebuah aplikasi pada smartphone, di mana Sasando dikonversikan dalam bentuk tombol-tombol, dawainya dalam bentuk tombol-tombol yang kemudian kalau dipetik atau ditekan, maka itu menjadi representasi dari dawai-dawai Sasando. Baik, sesuai dengan perkembangan saat ini, bahwa diversifikasi Sasando itu tidak terlepas dari
peran alat musik sasando sendiri yang dulunya berciri tradisional untuk bisa menjadi bagian dari budaya atau kultur modern. Sehingga tentu dengan hadirnya sasando elektrik berlanjut ke inovasi simulasi nada sasando berbasis Android yang bisa dimainkan di platform mobile. Kemudian bisa kita lanjutkan pada ranah di era 4.0, yaitu terapan dari implementasi dua pilarnya, yaitu IoT dan robotik. Nah, berdasarkan dari perkembangan tersebut, maka kita bisa merumuskan dua hal, yaitu yang pertama, bagaimana merancang prototipe robot layar pemetik dawai sasando, memanfaatkan motor servo sebagai sensor transducer, output, dan microcontroller, modul ESP32. Yang kedua adalah, sesuai dengan judul yang saya angkat, bagaimana konsistensi nada dan tingkat intensitas bunyi berdasarkan dari data eksperimen petikan pada batasan 10 dawai dari 32 dawai sasando yang dikonfigurasi sebagai prototipe sistem robotik. Baik, dari situ kemudian kita masuk pada piranti, di mana yang menjadi piranti utama di sini dalam terapan IoT-nya adalah ESP32 DevKit dengan konfigurasi seperti pada gambar. Kemudian kita gunakan motor servo, sejumlah dawai yang akan kita uji, dalam hal ini ada 10, berarti kita pasangkan 10 motor servo yang pada bagian rotornya itu kemudian kita pasangkan stick plastik solid yang kemudian nanti berfungsi sebagai pemetik pada dawai sasando, dan konfigurasi dari ESP32 servo dan ditambah dengan beberapa modul tambahan, kemudian tentunya harus dikaitkan pada sasando yang sesungguhnya. Jadi dalam hal ini dibutuhkan housing, ya, frame-nya yang dirancang dari aluminium, di mana dia melingkupi setengah lingkar dari badan sasando, dan di sanalah kemudian motor servo itu dipasangkan sehingga nanti diposisikan bisa memetik dawai sasando dengan stabil. Baik, ini adalah gambar eksperimen yang dilakukan ketika semua perangkat sudah dikonfigurasi. Kalau diperhatikan di sini ada kerangka housingnya yang tampak, di mana dengan adanya Moore's baut ini adalah untuk memegang motor servo yang sudah diberikan housingnya, sehingga dia diposisikan tepat untuk bisa memetik dawai yang tampak seperti pada gambar yang tengah. Di sini ada motor, ya, atau di gambar yang ketiga di sini ada servo yang sudah diberi housing, shock holdernya, kemudian diikatkan pada kerangka, dan ujung dari motor di situ dipasang stick yang kemudian akan memetik dawai. Baik, kalau dilihat di sini ada PCA 9685, itu adalah driver untuk motor servo, dan keseluruhan dari motor servo yang sejumlah 10 itu nanti akan dihubungkan ke PCA 9685 dan kemudian baru terhubung ke SP32, dan kemudian dikonfigurasi dengan pemrograman yang akhirnya perangkat-perangkat tersebut akan bisa bekerja dengan baik, di mana motor servo bisa bergerak berdasarkan dari perintah yang dilakukan dari aplikasi di client side, yaitu menggunakan Blink. Ya, dawai uji yang dilakukan ada 10 itu adalah meliputi dawai 9 sampai 14 pada melodi, kemudian dawai pada nomor 19 dan 20 pada bass, kemudian pada dawai yang ke-26 dan 27 pada rhythm. Jadi totalnya ada 10 dawai, dan
frekuensi standar untuk dawai-dawai tersebut adalah seperti pada tabel di sebelah kanan, di mana dawai 9 itu adalah frekuensinya 466,2 Hz, dan itu chord-nya adalah Acres 4, kemudian dawai 10 adalah 440, itu A4 chord-nya, kemudian dawai 11 itu adalah 392 dengan chord G4, dan seterusnya. Jadi keseluruhan 10 dawai tersebut memiliki standar-standar nilai frekuensi untuk menjadi representasi dari chord. Ya, secara umum kita bisa mengambil konfigurasi blok sistem, yaitu ada input, ada proses, dan ada output, di mana pada input itu berada pada interaksi client side. Jadi kita berinteraksi pada HP atau pada laptop untuk bisa mengendalikan gerak dari motor untuk bisa memetik dawai. Jadi aplikasi yang digunakan adalah Blink, dan konfigurasi untuk proses pengaktifasi dari sistem IoT sendiri, demikian juga untuk mengaktifkan sistem, maka digunakan Arduino IDE, dan tentu pemrogramannya harus dikonfigurasi dengan tepat sehingga nanti proses yang terjadi, di mana di situ ada node MCUSP32 DevKit, itu bisa mendapatkan input dari Blink, bisa menerjemahkan, kemudian menggerakkan driver, mengaktifkan driver motornya untuk kemudian bisa menggerakkan seluruh 10 motor servo, dan selanjutnya bisa memetik dawai pada sasando, dan dari situ kemudian diambil data outputnya berupa frekuensi, kemudian intensitas bunyi, dan juga waktu yang diperlukan untuk respon dari input dilakukan sampai pada output sudah terjadi. Baik, kita bisa lihat hasilnya kemudian berdasarkan dari eksperimen, yaitu dengan prosedur setiap dawai dipetik 5 kali, ya, berulang sebanyak 5 kali, maka di situ kemudian akan disampling frekuensinya, kemudian tingkat intensitas bunyinya dengan menggunakan sound level meter. Untuk frekuensinya diambil berdasarkan dari direkam dengan mikrofon yang disimpan dalam bentuk digital, kemudian akan diolah menggunakan Audacity untuk bisa menentukan frekuensinya. Kemudian satu lagi yang direkam adalah secepat apa perintah dari client side untuk menggerakkan dawai, yang kemudian diikuti oleh respon dari sistem IoT untuk bisa memetik dawai pada sasando. Data-data ini menunjukkan bahwa pada 10 dawai, ya, itu memberikan hasil frekuensi seperti pada tampilan di data. Di sini ada faktor koreksi untuk frekuensi yang didapatkan berdasarkan dari rata-rata setiap 5 kali pengambilan pada masing-masing dawai. Contohnya misalnya pada hasil yang pertama untuk dawai 9, di sini didapatkan 464,2 Hz, di mana berselisih 2 Hz dari standar yang ada di dawai, ya, standar dawai pada chord. Kemudian dawai yang ke-10 434 Hz, di mana berselisih sekitar 6 Hz dari nada standar frekuensi dawai. Demikian seterusnya, kalau kita perhatikan maka ada beberapa masing-masing dawai setelah di rata-rata sebanyak dari 5 kali data itu memiliki simpangan, ya, kurang lebih di sini kita lihat sekitar 0,6 paling kecil sampai pada
7,6, itu yang terbesar dalam skala Hertz. Oke, baik. Nah, kemudian kalau kita perhatikan dari simpangan-simpangan ini, itu tidak merubah dari nada chord-nya. Kenapa? Karena chord-chord tersebut berdasarkan dari standar nada 440 yang umum digunakan pada saat ini adalah dia tidak berada pada satu titik nilai frekuensi, tetap berada pada interval tertentu. Sehingga kalau kita perhatikan dari simpangan-simpangan yang ada sekitar 0,6 sampai 7,6 Hz itu masih berada dalam rentang chord-nya. Sehingga kalau kita mendengar bunyi tersebut, maka tidak akan ada perbedaan berdasarkan dari kepekaan telinga kita. Jadi nadanya sama yang kita dengar. Walaupun mungkin secara numerik itu ada selisih sekitar, misalnya pada dawai 9 ada selisih sekitar 2 Hz. Kemudian berdasarkan dari rata-rata tingkat intensitas bunyi yang juga didapatkan pada setiap pengambilan sampling, itu bisa kita lihat pada dawai 9 itu 81,48 desibel. Itu adalah yang terbesar, dan yang terkecil adalah pada dawai bass. Dan kemudian kita bisa lihat waktu respon rata untuk sistem IoT-nya yaitu 0,28 second, di mana 0,28 secara rate bisa kita lihat pada warna kuning. Kemudian sampling yang terjadi sebanyak 50 karena masing-masing dawai diambil 5 kali dari 10 dawai, maka ada 50 data, dan itu tersebar dengan simpangan yang cukup kecil di antara 0,28. Sehingga dengan nilai 0,28 tersebut bisa dikatakan bahwa sistem IoT berjalan baik. Baik, sebagai bagian akhir dari presentasi saya, maka ada beberapa poin yang bisa disimpulkan bahwa interval simpangan setelah dihitung itu antara 0,2% sampai 2,5%. Itu adalah simpangan dari frekuensi berdasarkan dari nada standar atau frekuensi nada standar, dan simpangan dari standar itu tidak berpengaruh pada chord yang kita dengar karena masih dalam rentang interval frekuensi chord dawai. Yang kedua adalah tingkat intensitas bunyi keluaran dari 10 dawai itu rata terendahnya adalah 58,4 desibel, yaitu pada dawai nomor 20, yaitu bass, dan yang tertinggi 81,4 desibel pada dawai 9, yaitu melodi. Kemudian analisa rata waktu respon sistem robotik pemetik dawai sasando yang dirancang adalah sekitar 0,28 second. Itu menunjukkan bahwa sistem IoT yang dibangun dengan ESP32 DevKit berkinerja cukup baik dan stabil. Demikian presentasi dari kami. Terima kasih. Selamat siang.